Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sejauh manakah pengertian gharad shahih dalam kurung tujuan yang benar dalam masalah jamak dan qashar? Jadi ketika bepergian itu diperbolehkan jamak dan qashar, di samping jaraknya ada 2 marhalah, tapi harus ada tujuan yang shahih atau gharad shahih atau tujuan yang benar. Ya, pengertian gharad shahih itu sejauh mana? Jawab, gharad shahih adalah tujuan yang ada faedahnya menurut adat baik duniawi ataupun ukhrawi yang tidak dilarang oleh syara'. Oleh karena itu, bepergian sekedar melihat-lihat daerah lain dalam kurung rekreasi tidak termasuk gharad shahih. Jadi tidak boleh jamak dan qashar. Jadi ketika kita itu melaksanakan rekreasi cuma melihat-lihat daerah lain, itu tidak boleh melakukan jamak dan qashar. Berbeda dengan kalau kita itu silaturahim, karena ada tujuan baik, kita ziarah makam-makam wali, itu boleh melakukan jamak dan qashar. Tapi kalau cuma melaksanakan rekreasi atau melihat-lihat daerah lain, tidak boleh melaksanakan jamak qashar. Tetapi kalau ziarah terus plus rekreasi, ya, niatnya pertama kali kan ziarah, sedangkan rekreasi itu tambahan, ya, yang diiktibar adalah gharad yang pertama kali tadi, yaitu tujuannya adalah ziarah, maka diperbolehkan untuk melakukan jamak dan qashar. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hasyiatul Jamal juz 1 halaman 596. Yang kedua, kitab Fatawi Kubro juz 1 halaman 231 sampai 232. Yang ketiga, kitab Kasyifatus Saja halaman 91. Soal yang nomor 2, bagaimana hukumnya niat jamak takdim yang dilakukan setelah salam dari sholat yang pertama? Jadi ketika sholat yang pertama, misalkan sholat duhur dijamak dengan sholat asar, jamak takdim, berarti dilakukan di waktu duhur. Nah, niatnya jamak ketika setelah melakukan sholat duhur, itu hukumnya bagaimana? Jawab, tidak boleh. Namun ada satu pendapat yang memperbolehkan. Jadi ada indikasi, ya, ketika kita itu lupa di awal niat takdimnya, ya, mengikuti kaul yang memperbolehkan, meskipun ada cuma satu pendapat. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 208. Pertanyaan yang berikutnya, Budi dari Kediri ingin ke Surabaya untuk menemui pamannya dengan berkeyakinan bila bertemu di tengah jalan
akan kembali. Ternyata di Jombang dia bertemu pamannya, sementara dia sudah mengqashar sholat. Ini Mas Budi kan dari Kediri mau ke Surabaya menemui pamannya. Nah, ketika nanti di pertengahan jalan dia sudah bertemu dengan pamannya, maka dia akan kembali ke Kediri. Nah, ternyata setelah sampai di Jombang dia bertemu dengan pamannya. Dia terus kembali, padahal Budi tadi sudah melakukan jamak qashar. Jamak qashar. Pertanyaan, bagaimana hukum sholat qashar tersebut dan bolehkah dia mengqashar sholat lagi? Dan hukum jamak qasharnya tadi bagaimana? Terus apakah boleh mengulangi sholat yang sudah dijamak qashar tadi? Sholat qashar. Jawab, sholat qasharnya sah dan dia tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat lagi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 142. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya membaca ayat dan hadis sebelum khutbah yang dilakukan oleh seorang Bilal? Di sebelum khutbah itu kan ada Bilal membaca ayat atau hadis, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya bid'ah hasanah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Sarqawi juz 1 halaman 260. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi